Baik, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akhiri pertemuan ini. Semoga teman-teman yang datang hari ini bisa mendapatkan ilmu yang berguna kelak di masa yang akan datang. Pak, maaf, saya ingin bertanya, apa benar minggu depan kita tidak masuk kelas dan perkuliahan dilakukan secara daring? Oh iya ya, kebetulan sekali kamu bertanya, kita. Untuk Jumat depan, kita akan mengadakan kelas daring. Karena dari rektorat sendiri sudah mengedarkan surat untuk adanya efisiensi dalam pembelajaran tatap muka. Yang artinya kita akan kuliah daring dari rumah. Yes, minggu depan kita kuliah online, santai di rumah dong. Tapi kan minggu depan lagi kita ada UTS nggak sih? UTS di mana ya? Di Batang dong, Pak? Setuju banget sih Pak, jadi kita nggak perlu repot ke kampus lagi. Bentar kita sama Bapak ya. Oke. Maaf Pak, izin bertanya, minggu depannya lagi kan kita UTS nih. Nah, kita tetap tatap muka apa online? Untuk UTS minggu depannya, kalau misalkan kebijakannya belum berubah, mungkin kita bakalan ngadainnya secara online juga. Jadi kerjakan aja dari rumah masing-masing secara tepat ya. Yes, berarti kalau misalkan ujiannya online, berarti kita ngerjain di rumah nih. Berarti kita bisa lihat AI. Iya betul banget Dita, kita sudah tahu sahabat kita ya. Jangan senang dulu, kita tetap kuliah walaupun dilakukan secara daring. Iya kuliah, kok kalian senang gitu sih? Padahal lebih enak kuliah offline daripada daring. Kalau offline materinya lebih mudah dipahami. Bisa tidur. Bikin kita bisa lihat AI. Duh, kenapa harus daring sih? Sinyal di rumah aku tuh kurang bagus. Sabar ya, nanti pasti ada solusinya. Kenapa ya sekarang kok ada kebijakan efisiensi seperti ini? Guys, lihat nih. Ini surat edaran rektor mengenai kegiatan perkuliahan setiap hari Jumat itu yang dilakukan secara daring. Berarti benar yang dibilang Bapak kita tadi. Ya, berarti minggu depan kita udah perkuliahan secara Zoom dong. Ya. Nah, dari materi yang udah Bapak jelaskan tadi, Fani, kamu tidur ya? Kok nggak menjawab ya? Oke, kemudian Lita, bisa jelaskan ulang tentang pertanyaan Bapak tadi? Lita? Iya Pak, kenapa Pak? Maaf Pak. Kamu ini Lita, bukannya fokus Zoom malah main HP. Puspita, kamu kenapa pakai helm itu? Oke, Pak. Di motor Pak, Indonesia. Kamu ini gimana sih? Bukannya niat kuliah, nyari ilmu ngelewat Zoom, walaupun udah efisiensi. Kacau. Ini yang Bapak maksud, perkuliahan daring ini kurang efektif. Karena dari kalian-kalian aja, ada yang masih tidur, ada yang di atas motor, ada juga yang lagi ngapain nih? Gak tahu entah fokusnya kemana, hilang fokus kalian, jadi nggak di mana gitu. Udahlah, Bapak tutup aja ya. Kita dulu sini aja dulu yuk. Kesel banget deh. Kalian lihat kan kemarin waktu Zoom, padahal jaringan di rumahku tuh nggak ada. Iya, kemarin kan pas kamu mau jawab tiba-tiba keluar dari Zoom. Terus juga banyak yang nggak fokus sih, si Fani malah tidur. Kayaknya kalau lama-lama kayak gini udah nggak efektif deh. Kita juga yang rugi. Nah, iya bener banget itu. Kalau kayak gini terus kita yang bakalan rugi. Mana kita udah bayar UKT mahal-mahal lagi. Terus yang kita dapat malah yang kayak gini. Nah, iya kan? Kita harus bagaimana ya supaya efisiensi ini tidak berkepanjangan? Baik, anggota kita sudah lengkap dengan kedatangan Bung Tama. Mari kita mulai rapat harian kita pada hari ini. Kita mendengar banyak keluhan dari mahasiswa setiap angkatan mengenai kebijakan dari rektor yang dimana setiap hari Jumat melakukan kuliah secara online atau Zoom. Oleh sebab itu, mari kita bahas bagaimana kebijakan ini nanti apakah baik atau tidaknya. Jadi menurut teman-teman semuanya bagaimana? Oke, jadi begini Bung, izin berpendapat ya. Pastinya kalau kita melihat keluhan-keluhan yang banyak terjadi di mahasiswa di berbagai prodi atau jurusan ya teman-teman, pastilah kita banyak melihat bagaimana kerugian yang ditimbulkan kepada kalangan mahasiswa yang dimana untuk efisiensi anggaran ini kita lihat kan yang dimana UKT-nya tidak berkurang, kita masih tetap tuh bayar UKT segitu saja, tapi dengan fasilitas yang dikurangi, dimulai dari perpustakaan juga di hari Jumat pun diliburkan, apalagi belum lagi kelas yang dimana ibaratnya tersedia cuma sampai hari Kamis. Ini ibaratnya kita di kalangan mahasiswa itu merasa dirugikan.
Dan yang paling krusialnya lagi itu, dimana itu kayak ketidak efektifan daring itu sendiri, kayak banyak yang ngeluh gitu, yang sinyalnya jelek lah, nggak fokus lah, bahkan ada yang kayak pura-pura nggak fokus gitu. Nah, kita harus melakukan sesuatu supaya mahasiswa mendapatkan hak pendidikan yang layak. Ya, Sarah bener banget. Saya juga setuju. Saya sering melihat teman-teman tuh di kelas, apalagi saat Zoom itu ada yang tidur, ada yang sambil ngobrol bahkan sama keluarganya. Saya udah coba ingetin mereka, tapi dari mereka sendiri cuek. Jadi ya, gitulah. Nah ini poin pentingnya, ini harus kita catat. Kita tidak bisa hanya diam duduk saja, karena kebijakan baru dari rektor ini membuat berbagai aktivitas-aktivitas yang seharusnya menjadi hak untuk mahasiswa itu tidak didapatkan. Jadi bagaimana kita melakukan tuntutan di rektor, jika tidak diindahkan, mari kita gerakkan massa untuk melakukan demo. Bagaimana teman-teman semuanya? Setuju. Baik, kita sepakat akan melakukan demo. Silakan untuk Jessica dan juga Ara siapkan poin-poin dan juga tuntutan-tuntutan yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, selanjutnya untuk Isna dan juga Tama, silakan kalian siapkan konsolidasi untuk mengumpulkan mahasiswa pada demo besok. Halo teman-teman. Jadi kan ini ada kebijakan baru nih dari kampus. Kebijakannya itu ada efisiensi tiap hari Jumatnya kita kuliah online atau daring kan. Nah, kuliah online atau daring ini kan kadang tuh buat ada kendalanya ya, terutama kendala sinyal. Tentunya nggak semua teman-teman kita yang ada di kos atau di mana itu sinyalnya bagus. Jadi kan terkendala kan tiap kita kuliah online dan materinya juga nggak masuk. Ya Elana, santai aja kali. Kan dari enak, kita juga bisa sekalian rebahan. Ya sih, rebahan sih enak, tapi materinya masuk nggak? Nah, terus tadi kan teman kita juga, Pani sama Lita, pas ditanya dosen, pas Zoom nggak nyaut mereka. Kalian nggak mau kan kualitas pendidikan kita menurun gara-gara hal ini? Apa nih nyebut-nyebut nama aku? Kan rebahan emang enak. Tadi aja aku sampai ketiduran. Gak usah lebay deh kamu. Justru itu, kalau kitanya cuma diem aja nanti jadi kebiasaan. Rektorat bisa seenaknya ngambil keputusan tanpa adanya sosialisasi dengan kita mahasiswa. Kita mahasiswa punya hak untuk protes, punya hak untuk menyuarakan pendapat kita tentang pendidikan yang layak untuk kita ke depannya. Ada benarnya juga sih omongan Isna, aku juga merasa kurang paham materi sih kalau daring. Nah, makanya saya dan teman-teman saya, anggota BEM, sudah merumuskan tuntutan kepada pihak universitas. Nah, jika nantinya pihak universitas tidak mengindahkan tuntutan yang telah kami ajukan, maka kami akan melakukan aksi demo. Dan kalian, apakah akan ikut berjuang bersama kami atau hanya diam saja dan nantinya akan dirugikan ke depannya? Baik teman-teman semuanya, ini adalah poin-poin tuntutan demo. Jadi kita besok tidak hanya sekedar demo saja tanpa tuntutan. Hidup mahasiswa! Hidup! Sebelum kita melakukan demo, kita harus edukasi dulu nggak sih? Kita ini bukan gerombolan marah-marah, kita ini mahasiswa. Aksi kita ini harus terstruktur dan sopan. Nah bener tuh apa yang dibilang sama Ara. Terus kayaknya untuk bagian logistiknya juga udah aman, banner juga udah disiapin, konsumsi juga udah disiapin. Tapi ini kayaknya kita masih butuh relawan nih yang kayak relawan kesehatan atau PMI gitu. Terus juga butuh relawan yang ngejagain barisan belakang dan juga untuk yang bagian dokumentasinya. Udah itu aja sih kayaknya. Oh iya, kemarin saya udah keliling kelas juga, coba buat ngajarin teman-teman. Emang sih banyak yang awalnya mereka skeptis gitu kan, tapi setelah dijelaskan lebih dalam lagi mengenai dampaknya, mereka udah mulai peduli dan sadar. Oke teman-teman, ini yang jadi akar permasalahannya ya, bukan semua orang itu mau diajak untuk berpikir jauh lebih depan gitu. Semua malah mengira lebih daring itu lebih santai aja gitu. Padahal aslinya itu kita itu sedang dipermainkan oleh negara-negara kita ini. Nah makanya itu Bung, besok aku mau orator untuk membuka dengan jelas dan lugas apa saja tuntutan-tuntutan kita. Kita bangunkan semangat mahasiswa-mahasiswa yang masih tertidur itu, agar kita tidak menjadi objek kebijakan yang semena-mena. Minum dulu biar nggak tegang. Minum Bung. Siap, terima kasih Bung. Silakan siapkan apa yang perlu disiapkan seperti yel-yel. Siap Bung, aku sudah siapkan yel-yel heboh untuk orasi besok. Besok kita datang jam 7 pagi di depan gedung Aktif. Kita jangan hanya datang sebagai mahasiswa untuk menonton saja. Kita harus menjadi bagian untuk mewujudkan apa yang perlu kita wujudkan. Teman-teman semuanya, kita di sini karena kita
peduli kampus ini. Jangan mau dijadikan objek kebijakan yang semena-mena. Setuju? Hidup mahasiswa! Hidup pendidikan! Tolak efisiensi! Kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun. Kita sudah sampai di tempat pembuatan kebijakan yang semena-mena ini. Ayo, mana rekor? Rekor! Keluar! 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 Mana? Kita sudah bayar UKT mahal-mahal, tapi kita tidak bisa menikmati fasilitas yang ada di universitas ini. Mana hak kita sebagai mahasiswa? Hidup mahasiswa! Sebut hak kita kembali! Sebut hak kita kembali! Pendidikan adalah hak kita, bukan produk yang bisa diperjualbelikan seenaknya. Kita di sini bukan karena benci kampus ini. Kita cinta kampus ini. Kita inginkan perubahan. Dan kita siapa lagi? Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Wahai kalian yang rindu Efisiensi ini kami buat karena didasarkan dari perintah dari pemerintah pusat. Dengan segala hormat Pak Rektor, kami di sini paham soal efisiensi. Tapi apakah pihak kampus paham soal efisiensi ini apakah bermanfaat untuk kami? Dengan hormat Pak, justru karena pendidikan itu adalah hak bagi kita semua, maka yang menyangkut keputusan metode pembelajaran tidak boleh ditutup. Saya akui kami dari pihak kampus itu pun juga tidak menjalin komunikasi yang baik untuk hal ini. Maka dari itu Pak, tuntutan kami sederhana. Yang pertama, evaluasi sistem pembelajaran daring. Lalu yang kedua, evaluasi sistem pendidikan saat ini. Dan yang ketiga, libatkan seluruh sivitas akademik untuk membuat suatu kebijakan Pak. Betul. Efisiensi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara Pak. Tidak langsung memangkas dengan pertemuan tatap muka Pak. Oke, jadi kami berharap kepada adik-adik mahasiswa juga dapat pengertiannya untuk kami pihak kampusnya. Ini bukan semata-mata dari kampus, tapi ini juga memang dari pusat yang sudah mengeluarkan surat edaran mengenai efisiensi, dan kami pihak kampus cuma menyesuaikan dana dari pemerintah pusat. Jadi seperti itu. Izin Pak Rektor, yang buat kami marah bukan hanya sekedar kebijakan itu, namun cara dalam mengambil kebijakannya. Seperti tiba-tiba sudah ada surat edaran yang tanpa ada sosialisasi, tanpa ada merangkul mahasiswanya bahwa akan ada kebijakan kuliah daring Pak. Untuk surat edaran sudah saya share melewati kanal resmi dari kampus sendiri. Saya kira itu sudah cukup jelas. Kalau boleh saya tambahkan Pak, ini bukan cuma soal teknis Pak, tapi juga soal keadilan. Di mana kami bayar UKT penuh Pak, tapi kami hanya mendapatkan separuh kualitas pendidikan itu. Apakah itu adil Pak? Kuliah daring bukan solusi. Kalau sinyal saja jadi musuh kami setiap hari. Kami ingin keadilan Bapak, kami ingin ruang dialog terbuka. Tapi jujur saja Bapak, di sini kami, apakah Bapak dengarkan atau hanya sekedar untuk menenangkan kami agar kami bubar Bapak? Baik, kami dari pihak universitas, kampus, kami akan membuktikan bahwa untuk suara-suara teman-teman mahasiswa di sini pasti akan kami tampung dan akan kami evaluasi. Dan terima kasih untuk semua teman-teman kampus yang sudah memberikan aspirasi-aspirasinya kepada kami, pastinya ya, pihak kampus, untuk efisiensi anggaran ini. Mungkin itu saja. Melalui aksi ini, kami buktikan bahwa demokrasi Pancasila bukan hanya teori di kelas, tapi nyata saat kami bersuara, berdialog, dan ikut menentukan arah kebijakan pendidikan.